Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Perkenalkan, saya Opi buat yang belum kenal. Selamat datang buat yang datang di Kerajaan Surga. Hai Kak Opi. Gak afdol kalau nggak bagi-bagi kaos. Karena saya jualan kaos. Ya. Saya minta 3 orang volunteer. Boleh nggak maju ke depan? Dapat kaos tapi Menceritakan, cuma cerita loh, nggak pertanyaan. Kalau itu kan agak susah ya, mesti dengerin dulu nih korbannya. Terus itu dapat kaosnya kalau jawabnya benar. Tapi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya pengen ada 3 orang yang maju ke depan, menceritakan momen terindah yang pernah dialami bersama Tuhan. Dapat kaos. Ya Bu ya. Kita promo dikit Bu. Ada lagi 2? Asik. Selamat datang. Kaosnya boleh milih, boleh model ini baru nih belum kita jual. Bulan depan udah mulai launching, tapi kalau ada
yang mau pesan boleh. Sekalian promo ya Bu. Yang model kayak Bu Ana juga boleh. Lebih kan show me your face. Nanti Cik Tina sama Bang Kita pilih. Yang jualan kita ya. Satu lagi yuk. Gak ada? Ya udah. Cik Tina, Bang Ibrahim. Boleh kita dibagi story saat terindah, momen terindah bersama. Yang kepikiran kali ya. Yang baru saja. Ya. Yang baru saja. Momen terindah itu kadang-kadang kita melihatnya dalam ketika kita dapat masalah kali ya. Karena kan ayat firman Tuhan biasa bilang dalam kelemahan bola syukur dinyatakan katanya gitu. Memang kalau misalnya secara pribadi ya ini mungkin curcol gitu maksudnya ya nggak long story short intinya bahwa ya keadaan memang nggak smooth itu, nggak selancar itu, tapi justru dalam disitulah biasanya kan kadang-kadang kalau kita nggak dikasih kayak gitu kita tuh nggak mau cari Tuhan gitu kadang-kadang gitu kan ya. Jadi kadang-kadang masalah itu malah membantu kita untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Justru saat-saat kayak gitu lah menurut aku ya justru keintiman sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan tuh penting. Karena kadang bukan kadang malah sering kali justru dalam keadaan itulah sangat indah berhadapan dengannya gitu. Panas. Shalom semuanya. Shalom. Saya dengan Kristina. Saya mau berbagi sedikit, bukan sedikit sih, banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan pastinya buat saudara-saudari di sini juga. Cuman yang saya rasakan Tuhan itu baik. Dan kemarin sempat sedikit story tentang kepulangan ke mama mertua Mami Lulu yang ya kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita semua ini. Dan di situ Tuhan begitu baik memberikan kemudahan dalam semuanya, mulai dari prosesi Oma di rumah duka sampai dengan pelarungan, semuanya berjalan baik. Aku ingat banget waktu sedikit cerita tentang waktu Oma dilarung. Di situ Opa nggak berani ikut karena keadaannya memang cuacanya tuh dari kita jalan dari rumah duka mau ke Ancol ya, itu mendung dan sudah mulai gerimis. Tapi aku cuma bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan beserta kita semua. Dan ini kan sebenarnya cuma ritual melepaskan secara tubuh ya, gitu. Maksudnya aku percaya saat itu Oma pun sudah dituntun sama dibimbing sama Bu Ana secara langsung. William pun lihat Mami pulang dengan indahnya, ada puji Tuhan. Di situ gerimis, terus Opa bilang, Tina saya nggak ikut ya. Dia bilang, oh nggak apa-apa Opa, jadi cuman aku, William, Ko Hendro, sama Dominic, sama Karen, sama suster yang jaga Oma. Kita naik itu dalam keadaan ombak yang lumayan dan mendung dan gerimis. Tapi entah gimana, aku percaya Tuhan itu beserta kita. Dan anak-anak juga tadinya pertama takut, tapi aku bilang tenang aja, pasti aman. Nah sampai tengah sekitar 10 menit, 15 menit itu terang di sana, nggak ada bener-bener yang kita sampai kita pikir pokoknya terang dan kita bisa melakukan acara melepaskan Abu Oma dengan baik gitu. Tapi ternyata saat kita kembali, Opa bilang itu hujannya gede banget loh tadi di sini, angin dan itu kenceng banget. Kamu gimana di sana? Terus aku cuma bilang ini, masa sih Opa? Di sini tuh terang loh, di sana tuh terang dan bener-bener semua baik adanya aku bilang gitu. Dan aku percaya Tuhan sayang sama Mami. Dan itu bukti nyata bahwa saat kita dekat sama Tuhan dan kita sudah berserah sama Tuhan, kita percaya Tuhan itu gak pernah ninggalin kita sendiri. Baik kita yang ditinggalkan ataupun yang meninggalkan kita, Tuhan pasti terus sama kita. Jadi aku cuma di sini sekalian mau sharing, kalau memang ada yang lagi susah, beban berat atau apapun, percaya aja Tuhan itu selalu sama kita dan Tuhan selalu memegang tangan kita. Tapi kita nggak boleh ngandelin kekuatan kita sendiri aja. Itu aja. Makasih.
duduk, saya mau maju, cuma saya gelisah. Saya bilang, Tuhan, saya harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi saya pernah ditolong Tuhan. Saya pernah suntik kurus di satu klinik dokter, dan waktu itu saya dalam keadaan kurang fit, dan dia tusuk saya terlalu banyak di perut, pantat udah berapa, 18 tusukan obat, dan saya overdosis. Akhirnya jantung saya berdebar cepat detaknya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Saya dibawa lari, kebetulan yang dampingi saya cuma Mbak. Saya dibawa ke rumah sakit di Pulau Mas. Sampai di sana saya langsung masuk UGD, dokter periksa, terus saya udah nggak dengar orang, sudah sayup-sayup karena jantung saya udah nggak kuat, saya udah nggak kuat banget. Terus akhirnya keluarga saya ditelepon, nggak lama begitu keluarga saya datang. Terus saya udah kaku banget begini, ini kaki saya udah dingin, tangan saya udah dingin, saya hampir lewat. Terus dokter udah periksa detak saya, dan dokter yang di telepon itu nggak angkat teleponnya, yang suntik saya. Terus datang orang tua saya, terus dokter sendiri udah angkat tangan. Dia bilang, kita nggak bisa apa-apain dia karena udah banyak obat yang masuk. Saya takut kalau saya kasih obat kontradiksi, dia tambah debar. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma ingat, Tuhan ampuni saya nangis, tapi saya cuma tertuju kepada Tuhan, gak ada lagi yang saya ingat. Terus kakak saya datang, dia bisik di telinga saya, Linda, dia tuntun saya doa, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saya cuma dengar sayup-sayup, dia cuma bilang, bangkit dek, bangkit. Terus saya udah gak kuat. Saya bilang, Tuhan, saya gak kuat, jantung saya udah gak kuat banget, saya udah gak bisa kontrol di luar kendali saya, dan saya udah nangis. Ini saya udah dingin, udah kaku, saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Tiba-tiba dokter itu, bukan tiba-tiba, 2 jam saya tergeletak di tempat tidur. Saya dituntun doa, saya udah gak, muka mulut pun saya udah gak bisa karena udah kaku, jantungnya udah kuat banget. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya. Saya sudah kayak melayang, saya udah lihat kayak saya tuh udah melayang-layang begini tuh. Terus saya bilang, Tuhan, gak ada lagi yang lain. Saya ingat, saya cuma minta ampun sama Tuhan. Dan 2 jam itu mulai turun reaksi obatnya, turun pelan-pelan. Nah, di situ saya ingat, saya bilang, Tuhan, mungkin belum waktuku untuk pulang. Jadi saya percaya Tuhan tolong saya percaya Tuhan masih mau pakai hidup saya. Dan sejak kejadian itu, saudara, kalau saya sakit, kalau saya diopnam, saya nggak pernah pengen orang lain datang besuk saya. Karena waktu saya ngalamin overdosis obat kurus, saya benar-benar terhubung dengan Tuhan. Jadi saya bilang, yang lainnya saya nggak perlu, saya hanya perlu Tuhan. Jadi Tuhan yang menolong saya. Itu kenangan yang terindah dalam hidup saya. Thank you, Tuhan buat Linda. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya sebenarnya terima kasih ya buat yang 3 orang tadi sudah menceritakan betapa penyertaan Tuhan itu nyata dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mustahil sekalipun. Bahkan pada saat kita lagi mengalami beban yang sungguh berat, di situ kita malah ketemu Tuhan yang paling banyak. Saya sebenarnya menanti jawaban momen terindah bareng Tuhan itu adalah saat ini. Gitu. Mungkin kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, tapi Tuhan ada di sini, right here, right now. Yes. Bapak Ibu Gembala kita yang udah jauh-jauh dari Semarang datang ke sini, Mas Yoha yang tadi melantunkan pujian yang benar-benar membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu momen terindah, karena yang bisa kita nikmati pada saat ini itu adalah keadaan yang di depan mata kita. Ugly truth-nya, manusia itu susah melihat itu. Tapi itu gak cuma terjadi di Bapak Ibu yang maju, itu terjadi di saya. Makanya saya disuruh cerita. Ugly truth-nya, manusia itu, ugly truth itu kebenaran yang sebenarnya
nggak enak buat didengar, tapi kenyataannya begitu. Susah banget buat melihat apa yang ada di depan matanya sebagai momen terindah. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengakui kehadiran Tuhan saat ini juga. Kita compare, dulu kita pernah disertai dalam situasi sulit, tapi kenapa sekarang pada saat situasi sulit Tuhan nggak ada? Atau sekarang mungkin keadaannya rasanya flat-flat aja, berat mana? So, momen terindah bersama Tuhan adalah saat ini kita masih dikasih kesempatan pagi ini. Jadi itu terjadi pada saya ya, karena setiap hari mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami hal-hal yang saya nggak sanggup kendalikan dengan tangan saya bisa jalani itu bersama Tuhan. Tapi hingga suatu ketika ada titik di mana itu terus jadi all habis-habisan oleh banyak orang, nggak cuma satu orang, sampai akhirnya saya benar-benar lari secara fisik dan keluar dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya mempertanyakan, Tuhan di mana saat saya lagi down? Tuhan kemana saat saya dipermalukan seperti itu? Tuhan nggak ada buat saya. Pada saat saya melangkah itu, Bapak Ibu, itu gelap rasanya. Saya kayak nggak lihat apa-apa. Jadi lari, tapi nggak tahu resnya di mana. Mungkin saat itu sebenarnya kalau orang yang melihat dengan mata nurani, mungkin saya udah sebenarnya jalan di got kali ya Bu ya. Walaupun saya melangkah di trotoar, saya lari, tapi benar saya nggak tahu di mana. Saya mempertanyakan kehadiran Tuhan. Sebenarnya cerita tentang saya tadi, saya mau nge-refer ke Yohanes 20. Yohanes 20 itu bercerita tentang Maria Magdalena. Nah mungkin boleh kita ini ada dadakan ya tadi. Baik, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya bacain sedikit ya buat Bapak Ibu ya. Pada hari pertama minggu itu ya, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Hari masih gelap waktu itu ya. Dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, perhatiin, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami nggak tahu di mana dia diletakkan. Saya lompat ke ayat 11. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu, menangis sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu. Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan seorang di sebelah kaki. Kemudian malaikat itu bertanya, Ibu, kenapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku nggak tahu di mana dia diletakkan. Sesudah berkata demikian, perhatian Bapak Ibu, Maria menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak mengenali bahwa itu Yesus. Dia menoleh, dia melihat, tapi dia tidak mengenali itu Yesus. Kata Yesus yang ngomong nih, Ibu, kenapa engkau menangis? Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maria berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, satu kata dari Yesus, Maria. Dan setelah itu Maria benar-benar kenal bahwa itu adalah Yesus dan menjawab dengan kata Rabuni, yang artinya guru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya pesan dari cerita ini ya, kita sering ya menjadi Maria itu ya. Maria mengira bahwa kematian Yesus secara fisik
fisik ya, itu membuatnya terpisah dari Tuhan Yesus selama-lamanya. Maka dia bersedihnya minta ampun ketika tubuh Yesus itu tidak ada. Sama seperti yang saya rasakan, ketika Tuhan nggak menyertai saya merasa Tuhan tidak menyertai saya dalam kondisi sulit. Saya menyangka Tuhan Yesus itu tidak ada. Padahal Tuhan Yesus itu mau bukakan mata kita lebih dari apa yang bisa kita lihat saat ini. Dia mau kita memahami bahwa kehadirannya itu lebih dari dimensi yang kita mau mampu pahami. Kalau sekarang kita memahaminya Tuhan Yesus itu ada ketika dia menyertai. Kalau kita sekarang menyangka kehadiran Tuhan Yesus itu ada ketika dia memberi berkat, ketika dia melimpahkan segala sesuatunya. No, Tuhan Yesus ada. Nah, meskipun keadaan nggak baik-baik saja, meskipun sekarang lagi ada jalan buntu di hadapanmu, sekalipun sekarang belum nampak solusi di hadapanmu, aku ada. Amin Bapak Ibu. Pesannya adalah kehadirannya nyata, tidak terbatas pada dimensi yang kita mampu pahami. Tapi memang ada kondisi yang namanya kebutaan rohani. Saya boleh cerita ini karena saya melaluinya gitu ya. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi dia tidak mengenali Yesus. Mengapa? Karena dia terlalu fokus sama rasa kehilangan. Pernah dengar nggak? Ketika kita lagi bilang ini, aku lagi nggak bisa doa, aku lagi nggak bisa baca kitab suci. Semua yang gua ngomong di situ aku ngerti, cuman aku nggak mau baca. Aku lagi nggak bisa dengar lagu pujian. Pokoknya aku nggak mau dengar yang Tuhan-Tuhanan. Ada kondisi ketika kita marah seperti itu. Itu bukan berarti Yesus nggak ada, tapi kita lagi melihat Yesus sebagai penunggu taman. Karena kita terlalu fokus sama masalah kita, dan itu yang membuat kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan real dan nyata. Jadi kondisi kebutaan rohani itu adalah ketika kita drowning di masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, jalan buntu, sampai kita benar-benar nggak kerasa bahwa di samping kita itu ada orang yang kita sangka penunggu taman bahwa, dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Lebih parahnya lagi kita berburuk sangka ya. Jikalau Tuhan mengambil dia, kembaliin. Ya kita menuduh Yesus penyebab semua masalah yang kita alami gitu kan. Nuduh. Nah itu sekilas mengenai kebutaan rohani ternyata bisa disebabkan karena kita terlalu drowning pada masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Saya tuh ingat Bu Ana pernah khotbah tentang 9 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani tahun 2025. Yesus mencatat tajam, seperti dia mencatat dengan sangat baik. Saya yakin. Saya tuh bertanya gitu. Saya suka ngomong dalam diri sendiri, kenapa ya nomor 1 itu adalah kehadirannya dan hadiratnya. Oh ya, Mas Yoha ya. Mikir-mikir saya tuh, kenapa ya masih kehadiran? Karena kehadiran ini sumber kemenangan, Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan Goliat itu kalah melawan Daud? Apakah karena ketapel? Apakah karena batu? No. Ketika Daud berkata, engkau Goliat mungkin mendatangiku dengan tongkat, dengan lembing, dengan pedang, tetapi aku datang bersama Allah semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tentang itu. Karena Daud menyadari yang bersamanya itu jauh lebih besar daripada Goliat yang dia hadapi. Karena Daud menyadari dia gak one on Goliat, tapi dia bersama pasukan Tuhan yang luar biasa banyaknya. Ketika Daud menyadari presence of God, itu yang membuat dia menang. Mungkin yang belum mengenal ini berkata, Tuhan pernah bilang, Tuhan, kesusahan hari ini adalah hari ini, esok ada kesusahannya lagi, begitu. Tapi saya pernah di detik ini Bapak Ibu, saya tuh doanya gini, Tuhan, aku tuh udah gak muluk mikirin hari besok. Hari ini aja gak ngerti cara nyelesainnya gimana. Membayangkan hari ini
selesai itu saya nggak sanggup pada waktu itu. Saya nggak ngerti bagaimana hari ini itu bisa selesai. Dan itu saya doanya bukan yang manis-manis, saya tanya, nggak ngerti Tuhan, angkat tangan Tuhan. Tuhan kasih pengertian ke saya. Kalau begitu sulit kamu buat bayangin aku menyertaimu sampai hari ini selesai, kamu noleh ke kiri, lihat detik ini siapa yang bersamamu di samping kirimu, memegang kau dengan tangan kanan dan membawa engkau kepada kemenangan. Sejak saat itu Bapak Ibu, saya nggak hidup dari hari ke hari, saya hidup dari every second, setiap detik membangun kesadaran bahwa Tuhan di samping saya menemani saya berjuang. Saya nggak hidup dari hari ke hari, saya hidup dari detik. Menyadari bahwa Tuhan itu ada di samping saya. Ternyata ya hari demi hari bisa berlalu. Itu sebelum ada pelajaran kuasa imajinasi. Setelah ada pelajaran kuasa imajinasi, ya saya bayangin sampai selesai sanggup jadinya. Terus saya nggak sanggup. Karena kasih setianya sampai ke langit dan setianya sampai ke awan. Kenapa langit? Kalau matahari cuma ada di siang. Kalau langit mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ada. Bahkan malam Tuhan kirimkan bintang untuk kita tetap melihat kasih setianya yang nyata. So hari ini kalau melihat langit warna biru, ya mungkin agak abu-abu ya kalau capek. Tuhan itu mau putuskan kasih setiamu nyata melihat dengan mataku sejelas aku melihat langit. Dan pagi hari ini sayap Tuhan menaungi kita semua. Ada yang menangis karena gak ngerti sedang ditudungi oleh sayap Tuhan. Jangan takut, aku menyertai. Jangan menangis, sayapku ada bersama kalian. Engkau menang. Namun ketika kita lagi gak bisa lihat kehadirannya, kita mulai mempertanyakan di mana Engkau Tuhan, di mana? Cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan. Jadi sebenarnya murtad itu bukan soal pindah agama dari Nasrani ke non-Nasrani, tapi start ketika kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dan engkau mulai meninggalkan. Jadi Tuhan itu tahu persis ya penderitaan kita ya. Kemarin ibu minta saya buat mau belajar jemaat di Smyrna. Oke bu. Jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang mengalami persekusi karena mereka percaya Tuhan dengan segenap jiwa mereka, tapi mereka mengalami aniaya baik secara fisik, emosional maupun psikis. Di zaman itu nggak mudah buat ngumpul kayak gini Bapak Ibu, dan itu dihadapi oleh jemaat di Smyrna. Tapi apa kata Tuhan buat jemaat Smyrna? Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, karena aku akan memberikan mahkota kehidupan dan engkau tidak akan mengalami kesakitan pada saat kematian. Jadi memang Tuhan itu izinkan ada kondisi gak enak, kondisi menderita terhadap orang pilihannya. Karena orang pilihan Tuhan yang menderita itu sebenarnya seperti orang yang lagi menabur benih kerajaan. Kalau orang bangun rumah sama orang bangun apartemen, kira-kira susah mana? Ya memang orang yang menabur benih kerajaan itu harus ditempa dengan cara demikian. Karena benih kerajaan, karena bangun apartemen itu nggak cuma bicara buat dirinya sendiri untuk bangun rumah buat dirinya sendiri, tapi bicara tentang tempat yang dipakai oleh orang banyak untuk ketemu Tuhan Yesus. House of Refuge, Bukitsari. Ya Bu ya. Tapi kadang ya Bapak Ibu, ketika lagi menabur benih itu memang harus mencucurkan air mata. Tapi Daud memberikan penghiburan ke kita. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Ada jaminan kemenangan. Amen. Ada jaminan yang Tuhan berikan di ujung nanti yang mungkin
sekarang kita nggak bisa lihat berupa sorak-sorai. Sorak-sorai itu bicara tentang kemenangan. Yang ayat berikutnya lebih dahsyat lagi. Orang yang berjalan maju dengan tetap menabur benih sambil mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas. Pasti. Berjalan maju itu bicara tentang kita nggak nyerah meskipun lagi kondisi nggak baik. Kita tetap mau memutuskan maju meskipun itu nggak gampang. Tapi Tuhan berikan janji bahwa itu akan menjadi buah yang akan dinikmati oleh orang lain. Makanya pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ada jaminan kemenangan dan ada jaminan perkenanan karena kita berbuah. Bapak Ibu, kalau kondisi kita mungkin lagi kayak Yusuf, kalau lagi dijeblosin saudara-saudaramu ke sumur yang gelap itu, melihat kanan gelap, lihat kiri gelap, depan gelap, lihat belakang gelap, tapi ada satu arah yang tetap bisa melihat Tuhan, yaitu menghadap ke atas. Karena sumur itu terbuka di atas dan tersedia bagi siapapun yang mau berteriak minta tolong ke Tuhan. Jangan pernah toleh ke kanan kiri untuk mengandalkan manusia, tapi menghadapkan kepala ke atas dari sumur itu untuk berkata Tuhan. Dan nanti mungkin Ibu akan menceritakan bagaimana setelah itu Yusuf mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi apapun saat ini keadaan kita mungkin lagi gak baik, belajarlah berkata bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia menyertai kita walaupun situasi kita tidak mudah. Allah beserta kita meskipun saat ini kita gak lagi mengalami situasi yang gampang, jalan buntu dan semua hal, tapi Dia ada. Bahwa Allah Immanuel, sekalipun pikiranmu gak percaya sekarang Allah ada, tapi Dia tetap ada. Dia bukan penunggu Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah Immanuel yang beserta kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharing. Saya sedang dalam perjalanan juga di situ, dan kiranya ini memberkati untuk kita punya kekuatan yang dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Thank you. Saksiannya ajaib ya. Lucu ya, Tuhan itu bicara hal yang sama sama saya selama 1 minggu ini. Saya udah aktif worship kita sedang Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, memang hadirat Tuhan itu adalah tempat yang ajaib yang bisa membuat kita itu bisa menang atas segala perkara. So, sekalipun memang kita kadang-kadang tidak rasa Tuhan, tapi janjinya sebagai Immanuel, Dia kan berkata, I will never leave you nor forsake you. Jadi sekalipun kelihatannya nggak berasa Tuhan ada, but He's still with us. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia di dalam kita. Kita ini bait sucinya. Dia sudah taruh rohnya dalam setiap kita. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita sama-sama nyanyikan lebih baik satu hari di Palantara. Lebih baik satu hari di Palantara
Your power and your grace. I would make it to the end if I could just see your face. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Show me your face, Lord. Jangan lewatkan setiap kami, Tuhan. Kami rindu pribadi, sentuh kami sekali lagi pagi ini. So I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Power and your grace. Thank you, God. I will make it to the end if I could just see your face. Show me your face. Show me your face. Show me your face. Rasakan kehadirannya. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, sebelum Tuhan taburkan firman-Nya dalam tanah hati setiap kita, izinkan Dia sentuh hidupmu pagi ini. Dia sedang jalan di tengah-tengah kita. Dia begitu nyata, pribadinya nyata di tempat ini. Thank you, Jesus. Show me your face, Lord. Ada anugerah, ada kekuatan yang baru. Your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. Mari sekali lagi dengan lembut, biarkan Dia sentuh hidup kita. Show me your face, Lord. Terima kasih Tuhan. Show me your face. Betapa kami haus akan pribadi-Mu. So I might stand in this holy. Dalam tempat kudus-Mu, Tuhan, pegang kaki kami. Show me your face, Lord. Your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. I will make it to the end. I will make it to the end if I could just see your face. Kalau kami lihat wajah-Mu, I will make it till the end if I could just see your face. Sambil waktu sejenak, saudara, resapi hadirat-Nya, rendah dalam hadirat Tuhan. It's just terima kasih hadirat-Mu, Tuhan, nyata dalam kami. Yesus,
rindu dengan suara bagimu Tuhan. Teruslah berada bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak mau kehilangan Engkau. Engkau mengajari hari ini. Hari ini Tuhan, hari ini, setiap saat, setiap detik di dalam kehidupan kami hanya membutuhkan Engkau. Empatlah wajahmu kepada kami. Kami sangat merindukan Engkau. Tuhan, kalau Kau tidak sama-sama dengan kami tidak akan kuat. Tapi terima kasih, di tahun 2025 ini aku terus berbicara. Nomor satu adalah realita. Pastikan engkau tahu bahwa aku bersama-sama dengan engkau. Thank you Tuhan, thank you. Dan engkau tidak pernah mengingkari janji. Di saat kami merasa berada di titik terendah, disitulah Engkau bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau sedang membawa kami naik di tempat yang teratas pun, Engkau bersama-sama dengan kami. Tidak ada tempat yang berbahaya karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ajari kami hari ini, ketika kami harus mengalami sesuatu yang menyakitkan, Engkau sedang menarik kami. Engkau sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa kami adalah anak Allah, bahwa Engkau menyertai kami, Roh-Mu tinggal di dalam kami, bahwa Engkau sudah memenangkan segala sesuatunya 2000 tahun yang lalu. Dan kami berkata kami lebih daripada pemain, karena Engkau sudah memenangkan. Terima kasih buat keberadaan kami bersama dengan Engkau. Hari ini buatlah kami tersenyum, tertawa, karena berkas-berkas itu pasti sudah ada di tangan. Kemenangan itu tetap berada di tangan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami, jangan ada hati yang beku, jangan ada hati yang kecewa, jangan ada hati yang marah. Berikan kami hati yang baru, roh yang bersih, supaya kami mengerti apa yang sedang Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita belajar hari ini, saya undang anak-anak kecil mari. Anak-anak mana? Anak-anak dulu ya. Mana Tuhan? Ya, Tuhan lagi mau beracara buat anak-anak kita. Ya. Hari ini sebelum mereka sekolah minggu dan nanti setelah selesai sekolah minggu kita akan doakan lagi double porsi buat anak-anak kita, karena Tuhan sedang berbicara tentang keturunan kita. Amin. Yang kemarin mengikuti Zoom, angkat tangan. Sangat sedikit. Berarti saya harus berulang. Enak sekali. Ayo anak-anak, mana? Nggak ada? Belum? Oh, oke. Sembari menunggu di lantai 3, sorry. Saya mau kasih ilustrasi. Ada 2 orang yang maju ke depan. Yang tadi belum maju. Biar semua kenal. Stay. Sini maju. Gas. Yuli. Ya, kamu kasihkan ini buat Yuli. Yuli posisi dia sedang berdoa. Ini dengan lihat ya. Yuli seposisi sedang berdoa. Entah kamu sujud, entah kamu bagaimana cara berdoa. Terus ini kain bicara tentang pengurapan Tuhan. Oke? Ketika seseorang sedang berdoa, ketika seseorang sedang intim dengan Tuhan, ketika seseorang sedang haus dan lapar dengan firman Tuhan, dia terus ngulik firman, dia terus merenungkan firman setiap hari, dia di dalam pengurapan Tuhan.
ditutupi kain. Ini anggaplah kainnya itu seluruhnya ya, menutup seluruhnya. Nah, waktu dia sedang dalam keterhubungan dengan Tuhan, rohnya terhubung dengan Tuhan, di dalam kehidupan sehari-harinya, bukan dia baik-baik saja. Dia sedang difitnah orang, dia sedang dimaki orang, dia sedang disakiti orang, dia sedang dikhianati orang. Iya, bisa dilihat ya. Nah, waktu orang-orang mengkhianati dia, menyakiti dia, itu seperti iblis yang melemparkan panah-panah kepadanya. Kena di dia dan kena di pengurapannya, kena di dalam hadirannya. Semuanya bisa membayangkannya. Hari ini apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang kau alami, kau dimaki bos, kau dikhianati suamimu, atau kau disakiti oleh sahabat, atau kau difitnah seseorang, dia panah itu tak akan mati. Dalam arti dia tetap terkoneksi dengan Bapa di surga. Tapi kalau dia kecewa dan menanyakan di mana Tuhan, kebuka, ya, dan dia marah dengan Tuhan, dan dia merasa bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Ya sini, anak-anak sini, anak-anak sini. Hah? Oh belum. Ya. Waktu dia marah, kecewa, pahit, murtad, dia nggak ada bersama Tuhan. Jadi ketika ada terus serangan-serangan, kena, dan ujungnya apa? Patah, gugur, murtad. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari. Saya nggak mau yang sudah menjadi bagian dari KKS, engkau menjadi bagian orang yang patah dan murtad. Tetapi engkau menjadi terus adalah orang yang dalam pengurapan Tuhan. Amen. Jika nanti tiba saatnya dan Tuhan berkata selesai, dia akan muncul sebagai anak-anak kerajaan yang akan menolong orang-orang yang sedang mengalami sama seperti dia pernah alami, difitnah, dikhianati, disakiti. Paham ya? Oke, sembari menunggu sudah. Thank you. Tapi saya harap ilustrasi ini dikembalikan kepada Oma. Oma kedinginan dari tadi. Thank you Oma, buat selendangnya. Tapi hari ini ilustrasi ini saya harap bisa melekat sampai kapanpun. Ketika engkau menghadapi banyak sesuatu yang tidak enak, ingat bahwa di dalam pengurapan itu kamu amin. Sini silakan. Ini saya. Temannya. Ya. Berapa orang dia ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Oke, 6. Hari ini Bu Ana tidak mau kalian cuman mewarnai. No. Ya. Mana ibu sekolah minggunya siapa? Ini. Jangan ajari dia mewarnai. Saya mau ibu ajari dia untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Oke? Saling mendoakan. Ya. Kau tanya, apakah ada yang sakit? Gitu. Nanti ditanyain ya. Ada yang sakit atau di sekolah ada yang suka dibully? Kalian biar mereka saling cerita. Terus nanti praktek untuk mendoakan. Oke? Karena sejak dari hari ini Tuhan akan memakai kalian untuk menjadi penolong buat kawan-kawanmu di sana yang tidak ada Tuhan Yesus. Amin, sepakat ya? Sepakat. Kasih tepuk tangan. Buat anak-anak kita yang akan meneruskan, mereka akan menjadi pewaris kerajaan. Amin. Hari ini Tuhan, aku serahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu.
Engkau yang mengurapi mereka, Roh-Mu berada di antara mereka, masuk di dalam mereka di dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada padamu. Terus penuh dengan Roh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mengerjakan agenda Bapa di surga. Dan aku tolak setiap yang hendak menghancurkan masa depan mereka. Aku tolak, aku hancurkan kesukaan mereka dengan hal duniawi hari ini. Lepas dalam nama Yesus. Dan kami bawa anak-anak itu dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami serahkan dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Selama-lamanya mereka milik-Mu. Dan pengurapan Tuhan penuh atas mengurapi Ibu Meti Tuhan ke dalam tangan-Mu, buat dia paham apa yang harus dikerjakan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan sama ya, saling mendoakan. Kalian ngobrol tentang apa saja, ceritakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk kita mulai belajar ya. Mas Yos, tolong yang slide pertama. AKS ini memang agak-agak manja gitu ya. Manja, harus diulang-ulang. Yang 9 hal yang harus diperhatikan di tahun 2025, saya harap semuanya di print dan dicetak dan di tempel dimanapun engkau bisa melihatnya setiap hari, dan pastikan 9-9-nya engkau kerjakan, bukan hanya sebagai informasi, tetapi engkau mengerjakannya. Saya melihat ada anggota yang baru saja datang di tempat ini. Ayo berdiri, kasih tepuk tangan. Coba dari Serpong ya, dari Serpong ya, tinggi ya. Namanya Pak Jody dan Ellen dan Bu Ellen. Ini baru datang hari ini, tapi setiap kali Zoom selalu Bu Ellen ada. Bapaknya gantian, ya. Keren. Dan dia tadi malam WA saya gini, Bu, ini saya ini mimpi apa ya? Setiap kali saya lihat wajahnya Ibu, tiba-tiba muncul wajahnya Yesus, terus muncul wajahnya Ibu lagi, wajahnya Yesus. Loh, puji Tuhan, matamu mulai dibukakan, dimensi alam roh, ya? Oke, yuk. Aku mengalami aniaya. Aku mengalami penderitaan yang hebat, tapi aku baik-baik saja. Sebetulnya apa yang kita pelajari hari ini adalah bagian kelima dari 9 yang harus kita kerjakan di tahun 2025. Bagian pertama adalah apa? Hafalkan ya. Hafal? Hafal? Realita hadirat Tuhan. Tadi yang dibilang Mbak Opi, pengalamanmu dengan Tuhan jangan kemarin, jangan yang dulu-dulu. Hari ini loh, Tuhan itu begitu nyata di dalam hidup kita. Itu harus menjadi pemahaman kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia Immanuel. Itu harus dikunci di pikiranmu, ya. Amin. Jangan marah dulu dengan kondisimu. Kasih senyum yang terbaik hari ini, sebab Dia ada di sini. Amin. Jangan marah dulu dengan kondisi keuanganmu yang kacau balau. Please, jangan sakiti Dia. Dia ada di sini dan Dia sanggup memberkatimu berkelimpahan. Nggak ada uang, nggak masalah. Yang penting ada Tuhan. Ojo mikir duit terus. Ojo kaya wong susah. Don't make people difficult. Iya. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Don't make people difficult. Ngerti? Ya, jangan kayak orang susah. Dia ada bersamamu. Dia sumber berkat itu. Dia sumber keberhasilan itu. Dia sumber hidupmu. Dia sumber segalanya. Dia bersamamu. Dia bersamamu. Bahkan Dia sembuhkan anakmu.
dia pulihkan anakmu. Dia akan merubah anakmu yang mungkin hari ini sedang mengalami sebuah sakit penyakit yang kau sendiri nggak paham bagaimana menyembuhkannya, tapi dia bersamamu. Nggak peduli masalah apapun yang besar hari ini, kau dikhianati bertahun-tahun, engkau melihat dengan matamu bagaimana sesamamu menyakitimu, tidak usah dipedulikan. Yang penting dia bersamamu. Amin. Tapi engkau harus ngomong, Yesus terima kasih, engkau bersamaku. Cukup. Jangan kau tambah-tambah dengan masalah. Oke? Engkau cuma ngomong, thank you Tuhan Yesus, engkau bersama. Haleluya. Praktekkan. Saya mau kalian praktekkan. Ya? Apapun sakit penyakit di dalam tubuhmu, dokter mengatakan apa itu? Bipolar lah, yang apalah ya. Yang apalah ya, itu loh, penyakit yang aneh-aneh. Dan dulu, yang penting Yesus bersama. Yang kedua, fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Yesus sudah bangkit, sekarang kunci mau di mana? Yes, pokoknya itu harus kau ingat. Aku pasti lebih dari pemenang. Every day, meskipun engkau sedang dimaki-maki oleh bosmu, meskipun engkau sedang dikhianati oleh pasanganmu, engkau harus tahu bahwa di dalam dirimu ada roh yang berkemenangan. Sebab dia sudah mengalahkan iblis, dosa, maut, sumber dari segala kemarahanmu, sumber dari segala kemiskinanmu, sumber dari segala penyakitmu, itu sudah dikunci sama Yesus. Yang penting kamu di pihak Yesus. Sekali lagi, ojo mikir duit. Sahammu turun, it's okay. Kamu kehilangan sekian M, it's okay. Yang penting Yesus bersama. Haleluya. Dia sanggup menggantikannya 7 kali lipat. Yang lagi nangsa, pusing kepalamu, jangan senang terus yang diurusin. Makanya katakan Yesus bersamaku. Yes, dia sanggup mengembalikan 7 kali lipat. Amin. Jangan putus asa lagi. Lagi tertekan lihat cap, Bu. Yang ketiga, jaga hati dan pikiranmu. Jaga hati dan pikiranmu. Every minute, every second, setiap saat, you mesti jaga hati dan perasaanmu. Jangan pernah marah lebih dari 5 menit. Kalau kemarin saya bilang jangan lebih dari 1 jam, sekarang jangan lebih dari 5 menit. Mesti wake up. No. Ini virus ini membuat aku tadi loh, kainnya lepas. Dan ketika iblis melemparkan sesuatu, kamu kena loh. Nggak boleh, ya. Ini nomor 3. Nomor 4, penyerahan hak kepada Roh Kudus, Christ in me, the hope of the glory. Ini terus Christ in me, Christ in me. Aku menyerahkan keakuanku kepada Roh Kudus. Silahkan ambil alih Roh Kudus, silahkan ambil alih. Tuhan, tuntun hidupku. Nah, sekarang memiliki spirit of breakthrough ini ternyata harus dimulai dari engkau harus menghadapi penderitaan. Ternyata nomor ini, kamu bisa memiliki spirit of breakthrough didahului dengan yang namanya penderitaan dan aniaya. Jadi hari ini bagi engkau yang sedang mengalami penderitaan dan aniaya, engkau sebentar lagi akan bersorak-sorai karena engkau akan mengalami breakthrough, terobosan. Katakan amin. Kau punya Allah yang dahsyat. Dan dia bersama-sama dengan kita hari ini. Dan dia sudah berjanji, Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Ketika roh Allah itu datang kepadamu dengan roh yang mengadili dan membakar, dan engkau berkata, terima kasih Tuhan, thank you Tuhan. Engkau menyelidiki sampai kedalaman bagaimana aku serong dengan engkau, dan hari ini
ini kau datang menghakimiku. Terima kasih, karena kau ternyata masih mamon. Thank you Tuhan, duitnya hilang. Ada yang cemberut, itu mengingatkan aku terus. Ya itu artinya bahwa something wrong di kamu yang Tuhan jealous, Tuhan cemburu dengan kesukaan makan uang itu. Tuhan cemburu karena dua Tuhan. Oke? Sepakat dulu dong. Sepakat? Dia tersenyum di sini loh. Iya, hari ini bersama dengan ibu gembalanya, mereka berkata sepakat. Coba sebentar lagi. Makanya nomor 1 harus terpatri di pikiran dan hati. Amin. Oke, lanjut ya. Di balik penderitaan, aniaya, persekusi, fitnah, ada kekuatan untuk mengalami supernatural breakthrough. Aniaya, penderitaan adalah landasan untuk kita mengalami terobosan. Jadi sekarang kalian yang sedang dianiaya, sebentar lagi engkau akan melihat terobosan. Amin. Amin. Kembali ke tema hari ini. Wah, ternyata penderitaan, aniaya, persekusi yang kita alami adalah landasan untuk mengalami terobosan. Kita buka di 1 Samuel 1 ayat 1. 1 Samuel 1 ayat 1. Aku minta tolong dibacakan ya yuk. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Baca bersama-sama ya. Silakan. Satu Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Lahirnya Samuel. Dibaca bareng-bareng, semuanya membaca. Alkitabnya diambil, Alkitab handphone. Ayo, jangan ada yang pasif. Oke, saya bacakan dari ayat 1 ya. Iya. Ada seorang laki-laki dari nama Taim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua Eli, Ofni dan Fineas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya Allah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya dia rusak, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau mendengarkan. Mari kita lihat kesengsaraan Hana. Ya. 1 Samuel 1 ayat 5. Meskipun Elkanah mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ada sebuah kesusahan yang sedang dialami Hana karena Tuhan menutup kandungannya. Dan perhatikan yang kedua, dari tahun ke tahun, artinya dialami terus loh. Si Penina ini menghina Hana, betul kan? Si Penina punya anak, tetapi Hana enggak. Nah, satu keluarga ini istrinya 2, makanya jangan punya istri 2. Karena ada yang selingkuh ya. Ini dari tahun ke tahun Hana mengalami yang namanya aniaya, penghinaan yang dilakukan oleh Penina. Kau bisa rasakan itu? Dan mereka datang ke Silo, ke sebuah bait Allah. Mereka datang berdoa, ya.
habis-habisnya menghina dan menganiaya Hana. Tetapi madunya selalu menyakitinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan itu berlangsung terus menerus. Apa yang membuat hari ini kamu terus menerus menangis, kamu terus menerus tidak mau makan, kamu terus menerus menderita, rasanya sampai aku nggak tahan lagi? Hari ini pasti ada yang membuat engkau seperti itu. Mungkin bosmu yang terus menganiaya kamu, ya. Dia punya harapan kamu bisa mengerjakan 8, ternyata kamu bisa mengerjakannya 4. Itu kata bapak. Jadi si bos ini marah kan? Karena ekspektasinya anaknya bisa mengerjakan 8, ternyata hanya 4. Dimaki-maki habis-habisan. Ya. Mungkin engkau sudah berdoa bertahun-tahun untuk seseorang di sampingmu, mungkin pasanganmu, mungkin mertuamu, mungkin ibumu. Engkau berdoa bertahun-tahun untuk dia mendapatkan keselamatan, tapi sampai hari ini engkau masih melihat mereka terikat dengan kuasa kegelapan. Apa yang membuat engkau hari ini menangis terus bertahun-tahun? Mungkin engkau sedang menangisi suamimu yang belum bertobat, yang tidak berfungsi sebagai imam. Kau tangisi itu, engkau doakan, tapi sepertinya doamu tidak pernah didengar. Kau mengalami itu? Hana mengalami. Hana mengalami. Apa yang terjadi dengan Hana? Apakah Hana berkata, ya wis, ini memang nasibku, ini aku salah mengambil suami, aku salah mengambil pasangan, ya sudah, aku berserah saja. Begitu? Ya sudah, memang Tuhan sudah menutup kandunganku, ya sudah, aku menyerah. Ya sudah, aku punya anak yang seperti ini, aku menyerah saja. Apakah begitu? Coba perhatikan, Hana berdoa, ya betul ya? Ayat berapa itu? Ayat selanjutnya. Nah, dia ketemu Eli kan? Ayat 14 itu. Ayat 12, coba perhatikan ayat 12. Oh, dari 11. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara perhatikan, saya mengalami ini. Saya mengalami. Ketika saya rasanya hidup saya maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Sesuatu yang rasanya itu gak ada jalan keluar, gak ada pertolongan. Saya sudah doa bertahun-tahun gak terjadi sesuatu. Tapi tetaplah berdoa, tetaplah mempercayai Dia, dan tetaplah berada di tracknya Tuhan. Dan you mesti punya sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Suatu hari, di saat saya mengalami yang namanya tekanan hebat, saya cuma ngomong, Tuhan pakailah aku untuk menolong orang-orang yang mengalami seperti yang aku alami. Walaupun hari ini aku belum mengalami breakthrough, aku belum mengalami kelepasan, pakailah aku. Tuhan, aku pengen punya rumah seperti rumahnya ibu itu. Dia buka itu untuk ibadah, tapi aku belum punya rumah, aku masih kontrak. Tapi aku mau, berkatilah aku dengan rumah. Aku mau pakai itu untuk sama seperti ibu ini, aku buka untuk ibadah. Tapi saya belum punya, saya masih miskin, saya masih dianiaya oleh keberadaan secara fisik.
Tapi ada sebuah doa yang terucap dan itu mengubah keadaan saya. Amin. Hari ini apapun yang engkau alami, apapun yang engkau alami, sampaikan sesuatu yang itu menyenangkan hati dia. Amin. Sama seperti Hana. Tuhan, engkau menuntut kandunganku para popok. Tapi kalau engkau kasih aku anak, aku akan persembahkan untuk menjadi hamba-Mu. Dalam kemandulannya itu, Tuhan bisa membuka menjadi dia punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kalau nggak salah ya, jadi anaknya 6. Ada di Alkitab ya, betul ya? Nah, kasih lihat itu di ayatnya ya. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Jadi waktu dia habis berdoa itu, Tuhan mengingat doanya, dan ketika dia berhubungan dengan Elkana, Tuhan mengingat doanya Hana dan membuat Hana hamil dan dia melahirkan Samuel. Dan kalian perhatikan, di tengah-tengah dia yang mandul, yang dihina tahun demi tahun dihina, dia bisa melahirkan seorang imam, Samuel, yang mana kondisi Israel waktu itu tidak ada penglihatan dan tidak ada firman Tuhan. Berarti Israel juga sedang mandul. Ngerti? Hari ini kalian kalau sedang mengalami aniaya, it's okay. Karena tadi katanya kalau habis aniaya ada breakthrough. Ada apa? Breakthrough. Ada terobosan. Masukkan itu di roh, masukkan itu di pikiran. Jadi kalau engkau lagi dianiaya, engkau lagi mengalami kerugian, jangan kerugian itu yang kamu renungkan, tapi betapa Tuhanmu dahsyat dan sanggup melimpahkan kebaikannya. Firman Tuhan yang kamu renungkan, yang bukan firman dilarang masuk. Yang bukan firman dilarang masuk. Hanya firman saja. Jadi bukan teriakan dari bosmu tadi yang terngiang-ngiang yang kamu renungkan, bukan. Itu kamu delete sampai tak bikinkan kaosmu dan kamu tuh iya kan? Kuasa imajinasi yang bukan firman dilarang masuk. Jadi makian bosmu atau kekalahan sahammu atau pengkhianatan dari suamimu, jangan kamu masukkan di sini. Yang dimasukkan di sini adalah apa? Firman yang bisa mengubah keadaanmu. Ubah keadaanmu. Misalnya, suamiku diberkati, suamiku berhasil. Sekarang kamu melihat suamimu maki-maki kamu terus, enggak apa-apa. Suamiku menjadi imam yang baik, suamiku menjadi orang yang sabar, suamiku diberkati dengan berlimpah-limpah, dia akan mengasihiku. Terus ucapan itu meskipun kamu hari ini sedang dikhianati. Amin. Yang terjadi selama ini adalah kamu terlalu merenungkan kelemahan suamimu, toh? Kamu terlalu merenungkan kelemahan istrimu. Kamu terlalu merenungkan kelemahan dirimu sendiri. Sehingga engkau sedang menciptakan kelemahanmu. Sebab apa? Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Oh, ini mulai ngantuk ini. Mulai ngantuk. Siap-siap nyanyi lagi. Karena saya ngeliatnya nih frekuensinya naik turun. Betul nggak? Mungkin ini loh. Hatimu nanti waktu datang ke sini nggak disiapkan, mempunyai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Pikiranmu tuh masih nyantol kepada masalah. Yuk biasakan karena dia ada di sini, dia real ada di sini, ada di sini. Setiap hembusan nafasmu itu adalah Tuhan. Amin. Dia sangat dekat dan itu adalah nafasmu. Kamu nggak bisa lihat, tapi itu nafasmu itu Tuhan.
Terus seperti Hana, sampaikan, Tuhan, kalau Kau memberkati aku anak, aku persembahkan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sejak itu Israel punya imam yang menobatkan Saul dan Daud. Keren kan? Dari Israel yang mandul, tidak ada firman Tuhan, tidak ada penglihatan-penglihatan. Sebabnya apa? Imamnya tidak akurat. Siapa imamnya waktu itu? Eli. Dan anak-anaknya siapa? Hofni dan Pinehas. Mereka hidup tidak akurat di hadapan Tuhan. Dan Eli tahu semua kesalahan anaknya, tetapi membiarkannya. Artinya dalam dua generasi itu ada ketidakakuratan, dan itu dibiarkan. Itu membuat Israel mandul. Tidak ada firman Tuhan yang didengar. Maka saya tadi warning sama anak-anak. Kita ini punya keturunan kan? Ya, semua punya anak-anak. Tuhan punya sebuah rancangan yang indah atas saya dan generasi di bawah saya, Bapak Ibu semua, dan generasi di bawah Bapak Ibu semua. Amin. Terus lanjut. Ada yang masih belum paham dengan yang saya sampaikan? Sekali lagi, apapun aniaya, apapun hari ini yang sedang kau alami, sampaikan sesuatu kepada Tuhan yang itu menyenangkan hatinya. Misalnya gini, bisnisku lagi bangkrut nih, tapi Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Berkatilah aku Tuhan sekali lagi, dan aku akan membuat apapun yang aku kerjakan, aku persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau ngomong seperti itu, dan Tuhan akan mengerjakan seperti yang dikerjakan Tuhan terhadap Hana. Kenapa Hana punya yang namanya kekuatan untuk berdoa dan mengubah hidupnya? Kira-kira apa? Coba dibuka di Kejadian 42 ayat 51 ya, Mas Yos. Ya, Kejadian 41 ayat 52. Tolong dibacakan. Yuk. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Haleluya. Kok sesuai ya? Efraim mau nangis nih. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Tadi di 1 Samuel 1 ayat 1, Elkanah itu keturunan siapa? Coba dibaca lagi. Efraim. Dibaca lagi tuh. 1 Samuel 1 ayat 1. Yuk dibaca bersama-sama. 2, 3. Seorang Efraim. Efraim, dia memiliki nubuatan dari Tuhan, sebab katanya Kejadian 41 ayat 52, Allah membuat aku mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Jadi Hana tahu, dalam kesengsaraanku aku akan punya anak. Ini ada yang belum nakal nih. Ada yang belum nakal. Jadilah cerdas secara rohani ya. Setiap kali engkau mendapatkan firman, dan firman itu masuk di dalam dirimu, pegang itu, jangan kau lepaskan. Hana tahu Efraim itu tidak ada yang mandul. Tidak ada yang mandul. Efraim itu di dalam kesengsaraannya Tuhan membuat dia berbuah-buah. Tuhan membuat dia berlipat kali ganda.
Tapi kalau hari ini masih mandul, ya itu Tuhan lagi bikin sesuatu, mempersiapkan landasannya untuk ketika kamu diberkati berlimpah-limpah, kamu gak gugur iman. Ketika landasan itu sudah tercipta, kamu menjadi seperti yang Tuhan mau, karaktermu seperti karakter Tuhan, kerendahan hati, kamu terus mengandalkan Tuhan, cintamu sama Tuhan tidak luntur. Ketika engkau diberkati, engkau tidak akan hilang. Hari ini, apapun kesusahan, yang namanya Efraim tidak pernah mandul. Amin. Kalau hari ini kau berkata, kok aku mandul ya? Kok usahaku mandul ya? Kok pekerjaanku kok gini-gini aja ya? Kok keluargaku gini-gini aja? Ada kemandulan di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Katakan, Efraim tidak mandul. Dia akan berlipat kali ganda di masa kesengsaraannya. Artinya, hari ini ketika Tuhan izinkan engkau masih di dalam sengsara, aniaya, persekusi, sebentar lagi kamu akan mengalami terobosan. Kamu akan mengalami berlipat kali ganda, berbuah-buah lebat. Saya bisa menangis hari ini di tempat tadi karena Tuhan nyata berkata, lihat apa yang sudah aku kerjakan atas Opi. Aku nangis. Aku nangis. Ya, saya dampingi. Dari awal ya, teriak. Temannya teriak. Saya dampingi. Saya tidak pernah lelah mendampingi jiwa-jiwa. Kalian yang pengen didampingi, rajin-rajinlah menelpon saya. Buat saya tidak usah tidur. Saya dampingi. Karena itu panggilan seorang gembala. Dan hari ini saya nangis. Dia bisa khotbah, dia lancar, dia ceritakan Mazmur, dia ceritakan kisah para rasul, dia ceritakan Yohanes dengan lancar tanpa membaca loh. Artinya itu firman sudah nyatu di dalam diri. Aku bilang, thank you. Engkau izinkan dia diomel-omeli untuk melihat. Aku melihat dia ada di sini berdiri menceritakan kebaikan. Aku bersyukur. Dan akan ada lagi obi-obi berikut yang maju di sini menceritakan kepada banyak orang Tuhan ajaib. Kalau hari ini engkau dianiaya, it's okay, karena kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin. Jangan patah. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Jangan mengentertain duka lara. Itu biasa. Yesus pun mengalami. Sekali lagi, ketika kamu sudah melihat suamimu, lihat dompetmu, lihat apapun yang sedang kau kerjakan tidak berbuah, teruslah di dalam pengcoveran Tuhan, teruslah di dalam urapan Tuhan, teruslah berdoa, teruslah sampaikan janji-janji Tuhan yang pernah engkau dengar, baik engkau pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan, baik engkau dengar sendiri firman Tuhan, engkau terus teriakkan itu di hadapan tahta, dan Bapak akan mengajarkannya. Bapak akan mengajarkan, karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi yang keluar dari mulutmu dan keluar dari hatimu adalah janji Tuhan. Cuma ini saja yang mau saya sampaikan. Tapi ini dalam. Saya mau 9-9-nya engkau menghafalnya dan benar-benar engkau tempelkan itu dan engkau ngecek satu persatu. Nah kemarin itu yang bisu, Tuhan punya mimpi atas hidupku dan hidupmu. Betul ya? Yes. Tiba-tiba Tuhan itu kasih lihat saya itu gini loh. Waktu Maria dia kok bisa hamil dan melahirkan Yesus Kristus.
Benar? Dan Tuhan itu ngomong ini, kalau kamu menyediakan rahim pikiranmu yang bersih, hatimu yang bersih, kamu akan seperti Maria. Benih ilahi itu Engkau izinkan bertumbuh di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Engkau menjadi Maria yang mengandung sesuatu yang ilahi. Yang ilahi itu apa? Firman kan? Firman itu engkau terus renungkan, engkau terus percaya, engkau terus perkatakan, engkau sedang hamil rohani. Dan firman yang terus engkau ucapkan tadi, misalnya aku membutuhkan berkat, aku membutuhkan terobosan, aku membutuhkan suamiku bertobat, aku membutuhkan apa saja. Aku mau menjadi imamat yang rajin. Ketika engkau terus renungkan, pikirkan, tinggal tunggu waktu, dan kau akan melahirkan sesuatu yang ilahi. Waktu saya membaca 1 Petrus 1 ayat 9, apa itu? Imamat yang rajin itu saya melonjak. Kenapa bisa melonjak? Karena gini loh, waktu itu saya nggak begitu ngeh dengan firman itu. Coba ditampilkan 1 Petrus 1 ayat 9. Ini mimpi Tuhan atas hidupmu. Mimpi Tuhan atas hidupmu. Jadi Tuhan itu punya mimpi atas Hana, Tuhan punya mimpi atas Abraham, Tuhan punya mimpi atas Yusuf, Tuhan punya mimpi atas Daniel, ya. Dan hari ini di tempat ini Tuhan punya mimpi atas kita semua. Sebut namamu masing-masing. Salah satu mimpi Tuhan adalah coba dibaca 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Yang imamat rajin itu di mana? 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang Terpilih, imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Waktu saya mendengar firman ini, ya, saya awalnya nggak paham. Tapi ketika Tuhan berkata, aku tuh punya mimpi atas hidupmu. Kamu aku panggil sebagai imamat yang rajin. Kamu berdoa, mendoakan orang, dan aku mendengar. Itu Tuhan ngomong kayak gitu. Dan aku mendengar, dan doamu aku kabulkan, karena kamu sudah mau berfungsi sebagai imam. Hari ini, kalau di dalam keluargamu seorang imam, suamimu tidak berfungsi, istri-istri, perempuan-perempuan, engkau bisa berfungsi sebagai imam karena ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imamat yang rajin. Kamu seorang imam. Mungkin di dalam satu keluargamu tidak ada yang berdiri menjadi imam. Seluruh keluargamu, ayah ibumu, adik-adikmu, kakakmu, tidak ada yang berdiri atas imam. Tapi kamu muncul, kamu ngerti firman ini, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa milik kepunyaanku, kesayanganku. Kamu tangkap itu. Dan itu adalah benih ilahi yang engkau pikirkan, engkau masukkan di dalam dirimu, dan terus-menerus engkau mengingatnya. Artinya engkau sedang mengandung benih ilahi itu. Tinggal tunggu waktu. Tiba-tiba ketika kamu mendoakan keluargamu, bam, terjadi sesuatu. Itu yang saya alami. Ketika saya menangkap firman itu, kemudian tiba-tiba Tuhan mendatangkan kepada saya orang-orang yang punya karunia penglihatan, tapi belum tentu dia ngerti firman, tapi alam rohnya ngebuka. Waktu dia tak dampingi secara firman, ya, kok dengar firman, kok tak ajari firman, kok tak ajari firman, aku mau memanfaatkan penglihatannya. Benar loh. Iya, karena kan harus
ada diuji toh. Saya nggak boleh yang namanya saya ngerti sendiri, tapi nggak ada saksi. Maka saya beberapa orang yang saya layani, oh ternyata matanya kebuka. Saya pakai itu untuk ngecek dimensi alam roh. Dan ketika saya berdoa, dia berkata, Bu, waktu ibu berdoa, itu yang namanya iblis-iblis gemetar dan mereka lari. Itu yang namanya kerajaan-kerajaan kegelapan rubuh. Waktu itu ibu berkata, aku hancurkan dalam nama Yesus, itu rubuh. Karena saya menangkap firman tadi. 1 Petrus 2 ayat 9. Menjadi imamat yang raja. Dan ketika saya mendoakan orang demi orang, mereka mengalami pemulihan, maka saya sedang melahirkan sebuah rohani, sesuatu yang rohani. Betul kan? Dan itu tidak hanya berlaku bagi saya, bagi siapapun yang mempercayai setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Amin. Amin. Apapun hari ini yang engkau tangkap itu firman, masukkan di dalam roh. Ingat, setiap dari kita Tuhan punya mimpi. Dan kalau Tuhan punya mimpi pasti dahsyat. Orang suami saya baru punya mimpi aja dahsyat. Ya kan, cuma orang diam. Wah, kalau sudah diam tuh saya senang. Berarti dia sedang mengimajinasikan sesuatu. Saya tinggal menikmati. Loh iya loh, kalau sudah diam gini, terus memandang ke depan, terus anak saya bilang, Bu, Bapak nggak usah kerja saja, biar bercocok tanam. Sekarang itu ya, ada begitu banyak cerita-cerita yang tidak enak di TV ya. Jangan suruh bapakmu kerja lagi ya. Biarkan dia mendampingi menjadi pelayan Tuhan ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Biarkan dia merenung, ya, memandang sesuatu, dan dia mendapatkan inspirasi dari Tuhan, ya. Istrinya yang keluar terus tentang firman, walaupun dia diem, tapi dia sedang menangkap sesuatu dan mengimajinasikan, dan itu pasti jadi. Jangan cuma menghakimi suamimu yang tidak pernah baca Alkitab. Jangan, dia dengar, dia masukkan itu, dia renungkan, dia kerjakan, jadi loh. Amin. Sekali lagi, apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang punya mimpi yang ajaib atas hidupmu. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu punya mimpi atas hidupmu. Dari Kejadian 1 ayat 26, 28, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Itu mimpi Tuhan toh. Lah kalau hari ini tidak terjadi seperti mimpi Tuhan, ucapkan sesuatu sampai itu terjadi. Caranya begitu. Kenapa? Mesti yang namanya Yokebed itu membuat yang namanya Batera. Siapa Yokebed? Mamanya Musa. Ngapain dia bikin keranjang untuk menaruh Musa yang kecil supaya dia tidak dibunuh toh, terus disembunyikan di sungai. Terus kok ya kenapa putri Firaun lagi mandi lihat bayi itu? Loh, Tuhan itu punya 1001 cara supaya mimpinya Tuhan itu digenapi toh, lewat Musa yang seharusnya dibunuh. Benar nggak? Dan keberadaan Musa bukan yang enak-enak loh. Betul kan? Hari ini mungkin ceritamu aneh-aneh. Ceritanya ada yang aneh-aneh, ada yang aku pengen bunuh diri, ada yang benar-benar kamu habis nggak punya apa-apa. Izinkan Tuhan mengerjakan mimpinya atas hidupmu masing-masing.
sepakatlah dengan Tuhan. Sepakat saja. Sepakat saja. Jangan murtad. Jangan murtad. Jangan pergi keluar dari hadirat Tuhan. Ketika kamu berkata, aku sudah gak tahan lagi, enggak, Tuhan, awas, hati-hati. Karena sekarang kuasa kegelapan sedang merger, lagi bersatu. Dari yang dulu Isabel, dari yang Nebukadnezar, dari yang Yudas Iskariot, atau dari yang Kayafas, imam-imam palsu, lagi kerjasama. Kalian jangan keluar dari hadirat Tuhan, jangan keluar dari komunitas yang benar. Tetaplah bersama-sama, gandengan tangan, saling memberi nasihat, saling memberi kekuatan. Sebentar lagi breakthrough itu akan jadi milik. Tuhan Yesus memberkati.